Selamat pagi guys, jumpa lagi dengan saya Aji Pengauran dengan Mas Awi. Kali ini kita mau mengajak teman-teman semuanya jalan-jalan kemana Mas Awi? Ke mana ya? Kasih tahu nggak ya? Ke tempatnya Mas Chandra. Mas Chandra itu siapa Mas? Dia layak disebut suhu guys, karena dia menghasilkan beberapa jawara Mas. Jawara di dunia gantangan burung. Oh gantangan? Gantangan burung. Baik itu burung murai batu, cucak hijau, labet, sama burung merpati. Oh gitu. Jadi dia tahu membedakan karakter jenis burung berdasarkan ini burung sistem vector. Terus caranya gimana bikinnya supaya di gantangan dia on terus seperti itu. Jadi dia bisa mengklasifikasi 3 macam burung Mas. Oke. Jadi burung pemakan biji-bijian, pemakan buah-buahan, dan pemakan serangga. Oh serangga ya. Itu nanti protein, dia ya? dari klasifikasi 3 itu nanti karakternya udah ketemu, dia bisa mencetak jawara-jawara. Oh gitu. Dalam setahun itu bisa menghasilkan berapa Mas? Berapa itu? 20-an lebih Dulu zaman dulu labet itu dijual dari dia 20-an lebih dan itu bagus semua. Oh gitu. Ada salah satu yang di Jakarta itu sempat mau ditukar sama Toyota Fortuner itu Mas. Oh. Tahun 2000 berapa itu Mas? Di Google dulu ada. Itu dinamai labet tesi dulu Mas. Awal-awal mula mau ditukar tukar itu. Oke. Keseruannya seperti apa? Nanti kita langsung sana aja. Oke. Nanti kita kasih tahu teman-teman. Siap. Oke. Tetap di channel Ini itu hobi kita. Guys, selamat pagi. Ini saya udah di tempatnya Mas Chandra nih guys, sama Mas Awi. Kita mau ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kalau di dunia perburungan sudah banyak sekali ya Mas? Ya lumayan banyak di Jakarta. 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir garap. 7 tahun terakhir. Burung ya? 7 tahun terakhir. 7 tahun terakhir. Ini burung apa? Ada murai, cucak hijau. Ya dulu di Jakarta ada lobet, ada kenari. Jadi nggak cuma main lokal tapi di Jakarta ya? Jakarta. Pengalaman banyak ketemu orang juga ya. Banyak ketemu master juga. Masternya juga ketemu. Ilmunya pun mesti banyak guys. Nanti kita satu-satu kita buka guys rahasia ilmu dari perburungan guys. Sebenarnya kemarin tuh kita mau ngobrol sama Mas Chandra ini guys, agak tertutup sebenarnya. Mas Chandra nggak mau di konten karena beliau ingin di balik layar gitu. Istilah Mas. Tapi saya meyakinkan bahwa konten itu untuk istilahnya kita membuat sebuah buku sejarah jalan hidup saya seperti ini bukti saya, biar suatu saat kita bisa lihat lagi, terus anak-anak kita bisa lihat seperti ini bapak kita seperti itu sebagainya. Terus akhirnya ini sedikit paksaan mau ini guys. Tempatnya Mas Chandra nih guys. Pokoknya dipaksa. Sebenarnya prinsip perawatan burung itu sebenarnya beda-beda ya Mas, aslinya Mas. Ya sebenarnya untuk perawatan burung itu yang nampak sama tapi ternyata beda. Untuk main kenari harus bagaimana mandi jemurnya, untuk cucak hijau bagaimana mandi jemurnya, untuk murai sendiri juga burung vector itu bagaimana, itu semua ada sendiri-sendiri ya. Banyak kan guys, nggak cuma satu jenis burung kan, kita bahas satu-satu. Mulai dari mana nih? Mulai dari burung apa ini? Burung labet dulu infonya itu dari Mas Chandra nih, yang tesi pernah ditawar Fortuner di Jakarta itu. Ya itu TSI itu 700.000, jadi mau ditukar Fortuner itu nggak boleh sama namanya chassis. Oh gitu ya. Iya. Memang dulu sistem vector gitu apa teller apa gimana loh dulu Mas mainnya nih zaman dulu? Di zamannya TSI itu udah konslet. Oh Konslet durasi 5 menit. Oh sampai gitu Mas? Ya di Anggar Pancoran itu ada sekali tarik nafas. 1 kali tarik nafas. Belok. Itu dipegang
modifikasi sampai mau ditukar Fortuner 2016 itu enggak benar sama persis. Ini barang dari Mas Chandra dulu ya? Ya 700.000 dari saya itu waktu itu masih bahan. Cirinya gimana dulu tuh? Kok bisa tahu itu konslet itu seperti apa, burung lovebird itu sendiri? Apa ya? Itu ya namanya rezeki. Ya kita nggak bisa mencetak itu untuk seperti itu, tapi akhirnya ya namanya rezeki ya ketemu aja untuk burung yang Istimewa. Ya. Tapi kembali lagi ya kerawatan itu harus apa ya, konsisten dan mengetahui karakter setiap burung itu harus diapain, kekurangannya, kelebihannya harus diapain, harus tahu. Kalau nggak tahu ya kita akan susah untuk menyeterilkan kondisi tubuhnya, untuk membangun top performanya, sampai nanti naik di jam tangan. Ya, Intinya kita itu harus mengerti bahwa burung itu harus seperti ini, harus maintenance-nya seperti ini gitu ya. Ya contohnya untuk burung, kita kelompokkan burung pemakan bijian dan burung pemakan serangga. Nah, untuk burung yang pemakan bijian itu kalau menurut saya jenis parasitnya itu lebih aktif daripada burung pemakan serangga. Nah, ini parasit ini harus dibersihkan dulu. Gitu. Seperti apa, dengan rajin mandi. Makanya banyak burung konslet untuk lovebird itu bahkan durasi mandinya itu ekstrim, ada yang sampai tengah malam, ada yang ya pakai sepatu ya Mas? Ya, gitu. itu pakai kembang nggak Mas? otomatis kembangnya 3 macam aja, jangan yang 7 macam. Yang utamanya tuh parasit ya. Ya, kalau parasitnya. birahi sama emosi itu sebenarnya gimana kalau di burung ini? Nanti birahi emosi itu akan hilang sendiri seiring kondisi burungnya yang makin membaik. Berarti yang pertama perlu dihilangkan parasit itu sendiri, Parasitnya. baru nanti ke kenyamanan si burung itu sendiri ya Mas. Ya, cuman perbedaan antara lovebird dengan kenari ini, kalau lovebird tahan mau diajar mandi pagi, mandi sore, mandi malam itu kuat. Tapi kalau untuk kenari enggak, nanti flu atau kesemprot. Kalau di sauna di embun, semprot embun itu bisa bisa masuk ke hidung atau itu riskan. Ringkih ya? Ringkih. Tapi perlu menggunakan nggak Mas, obat semprot nggak? Kan ada yang bilang pakai sampo jenis tertentu biar menghilangkan kutu, itu benar nggak itu? Sebenarnya kalau menurut pengalaman saya tidak perlu, karena setiap burung itu kalau mandi itu ada, mungkin kalau seorang dokter atau ilmuwan tahu lah dari hasil minyak bruto itu apa yang untuk menghilangkan parasit atau membersihkan bulu atau memperindah bulu itu dari minyak brutonya itu. Jadi kalau mandi pasti ngosek-ngosek bulu ya. itu diambil minyaknya untuk dirasulasin ke bulunya. Kita nggak pernah tahu seperti itu. Ya. Bahkan di buku pelajaran apapun nggak ada. Itu Nggak ada. Brutonya sendiri itu ya? ya, itu ada minyak ajaibnya lah di brutonya burung itu. Nah Jadi, itu guys. parasit apapun bisa hilang sendiri dengan itu. Ilmu ini. Berarti cukup air saja murni, Air biasa biasa yang yang bersih ya. Itu kan. tambah ilmu kan guys, kita aja nggak pernah legiwo zaman seperti itu. Saya nggak pernah macam-macam dengan obat itu, karena obatnya juga, mohon maaf, bukan menjelekkan satu produk atau apa, tapi ya banyak produk yang kurang
aslinya gitu. Kurang apa istilahnya palsu, jadi nggak ada efeknya untuk burung itu banyak sekali. Jadi saya tetap main lawaran, nggak pakai Berarti macam-macam. lebih ke alami. Ya, ke alaminya itu. Karena itu tadi udah mengenal burung itu sendiri, dia punya minyak sendiri tadi mas. Iya. Itu yang jarang diungkap sama teman-teman gitu guys. Itu lapet ya mas. Wah, betul ya. Sama prinsipnya Mas Chandra itu unik guys. Jadi kalau beli barang dia nggak mau nawar, langsung kalau suka malah ditambahin ya mas. Ya, itu, Aneh itu ilmu katuranggan itu kelebihan masing-masing orang untuk mengetahui katuranggan yang apa burung ini kedepannya bagaimana dengan katuranggan A, katuranggan B itu kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dari Tuhan itu kan Ilmu tidak tinggi bisa gitu. dipelajari. Seandainya dipelajari pun harus ketemu yang guru yang benar-benar bisa Memberikan menjelaskan titik A, titik B, titik C. sampai sedetail itu ya mas. Itu pun belajarnya kurang lebih ya paling nggak 2 tahun, 3 10 tahun, tahunan mas. 5 tahun ya bisa. Saya kenal Mas Bodo itu dari zaman SD 90-an dulu ya mas. 9 bulan Sering ya. main hobi Doro dulu, sering main ke tempat rumah bapak zaman dulu. Iya. Mulai Doro terus kemudian oceh-ocehan itu tadi guys. Terus selain tesi sendiri tuh kalau nggak salah banyak ya mas. Labet Banyak. dari labet sendiri itu ya. Labet banyak dulu ada sekitar 80 80 dalam waktu dalam waktu 2 tahun 2 tahun menghasilkan 80 gacok gacok dan itu ibaratnya kayak ya mas di Jakarta itu. ya waktu itu masih rame-ramenya untuk lovebird jadi ya rame-ramenya bahkan harganya ya sampai fantastis gitu. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya mas, tipsnya aja, tips yang paling ringan untuk merawat lovebird itu gimana? Tips yang paling ringan aja. Tips paling ringan ya kita jangan bosan-bosannya untuk selalu bersih bersih dari burungnya, kandangnya. Terus kalau vitamin itu sebenarnya nggak wajib, cuman selang-seling extra fooding seperti jagung, kangkung itu harus rutin, harus rutin. Berarti Tips ringan. tips ringannya seperti itu guys. Ringannya. Boleh tahu nama-nama aja yang masih diingat mas dulu zaman dulu dari Ya, labet. ada DP1, ada Praturo, ada Tesi, ada Maraton, ada WW apa tuh? Mak Lampir. Mak Lampir itu burung unik gitu. Itu burung giras banget tapi kalau digantang pasti ngekek nomor kecil gitu. Rajin ngekek itu jadinya. Terus dulu ada pernah yang apa namanya mas? Jadi rivalnya yang di Jogja itu apa? Labet Jogja. Sebentar, kok lupa? Bukan permaisuri apa sih? Labet Jogja yang sekarang udah meninggal tuh mas. Hah? Roro bukan Bukan Noro. Kalau yang di Klaten kan ada dulu Klaten. ya Kusumo. Nah, habis Kusumo kan baru Jogja. Kalau dulu pernah rival Kusumo atau pernah yang di Jogja itu mas? Rivalnya itu lupa ya. saling banyaknya mas. Tapi banyak. Itu. Oke guys, ini tentang labet. Kita kembali ke tema yang lain. Jangan lupa like and subscribe-nya guys di channel ini. Ini itu hobi kita, mantap. Mantap.